Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 lebih pulau, yang 2/3 wilayahnya terdiri dari laut yang memanjang di garis khatulistiwa. Indonesia juga berada pada letak geografis yang strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan yang penting sejak abad ke-7. Menyadari pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam mendukung kemajuan bangsa, maka semakin penting pula peran lembaga pendidikan dan pelatihan dalam membentuk serta mengembangkan kompetensi SDM yang ada. Oleh karena itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut BPPTL Jakarta didirikan sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM yang bekerja di bidang transportasi laut. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut atau BPPTL Jakarta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dipimpin oleh seorang kepala, BPPTL Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajerial di bidang pelayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam kebangsaan, salam sehat. Saya Kapten Heru Susanto MM sebagai Kepala BPPTL Jakarta. BPPTL Jakarta secara khusus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melayani masyarakat pengguna jasa pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan perkembangan peran penyelenggara pendidikan dan pelatihan, BPPTL juga berperan dalam melayani pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat maritim baik pelaut maupun perusahaan-perusahaan pelayaran yang gerak dalam usaha transportasi laut. Harapan saya dan seluruh pegawai BPPTL bahwa BPPTL Jakarta bisa menjadi lembaga pendidikan yang memiliki lulusan yang berkualitas untuk meningkatkan SDM yang tangguh dan unggul di tingkat global sebagai wujud kontribusi dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia serta membangun Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan berdaulat di era revolusi industri 4.0, society 5.0, dan membawa nama BPSDM Perhubungan menjadi yang terdepan. Dan saya berharap semua para pelaut dan juga perusahaan pelayaran dapat mengakses BPPTL Jakarta untuk menjadikan para pelautnya pelaut yang handal dan berdaulat, sehingga teman-teman bisa dapat mengikuti seluruh diklat yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah BPPTL Jakarta. Berlokasi di Semper, BPPTL Jakarta yang sebelumnya bernama KPLKP didirikan 1978. KPLKP berubah menjadi BPPTL pada tanggal 2 Oktober 2002. Pada tahun 2005, BPPTL Jakarta berpindah lokasi ke Jalan Moh Cafe 2, Jakarta Selatan. Pada tahun 2016,
BPPTL Jakarta ditetapkan sebagai Satker PKBLU Dalam perkembangannya, BP2TL Jakarta bermetamorfosis menjadi Badan Layanan Umum atau BLU. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 709/KMK05/2016. Dengan semangat Badan Layanan Umum, BP2TL Jakarta akan terus berinovasi, tumbuh dan kreatif melayani masyarakat dengan pelayanan yang tinggi serta tetap berjalan dalam koridor instansi pemerintah demi kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan memfokuskan pada pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan moto, pelayanan kami melalui pengabdian yang terbaik, BPPTL Jakarta akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan publik. Tak kalah penting, BPPTL Jakarta akan senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan publik. Saya dari Gardik Pelaut BP2TL. Saat ini dari Pelautan mengadakan diklat peningkatan DP3, DP4, DP5, Nautika dan Teknika, dan semua juga keterampilan dari BST sampai EKDIS. Kita siap melayani Anda dengan sebaik-baiknya dan kami undang Anda untuk bergabung dengan kita. Terima kasih. Program pendidikan dan pelatihan pelaut yang diselenggarakan di BPPTL Jakarta diantaranya adalah Diklat Peningkatan Pelaut Bidang Keahlian Nautika dan Teknika tingkat 3, 4, dan 5, Diklat Pemutahiran Bidang Keahlian Nautika dan Teknika tingkat 3, 4, dan 5, serta Diklat Keterampilan Khusus Pelaut atau COP meliputi Diklat BST, SAT, AFF, SDSD, SCRB, SSO, CMT, CMHBT, MFA, MC, EKDIS, Global Maritime Distress and Safety System, Operator Radio Umum, BRM, ERM, Radar Simulator, ARPA Simulator, Able Seafarer Deck, Able Seafarer Engine, Static Foaming Deck, Static Foaming Engine. Seiring dengan semangat reformasi birokrasi untuk mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik dengan terus mendorong berkembangnya jabatan fungsional tertentu untuk meningkatkan jumlah dan jenis serta fungsi pada masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta menyelenggarakan Diklat Teknis Fungsional untuk membentuk sumber daya manusia dalam bidang kepelabuhanan, angkutan laut, navigasi, serta penjagaan pantai di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka membentuk SDM yang handal, profesional, dan kompeten.
selain ditujukan bagi aparatur sipil negara, BPPTL Jakarta juga turut menyelenggarakan diklat teknis fungsional yang dapat dikerjasamakan dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Seksi sarana dan prasarana pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut sebagai sarana penunjang untuk kegiatan diklat teknis fungsional dan diklat kepelautan. Di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh peserta diklat, Seksi Sarana dan Prasarana selalu melakukan inovasi dan improvisasi yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pendidikan dan pelatihan itu sendiri, baik bersifat kuantitatif dan kualitatif. Salam jumpa, perkenalkan nama saya Aliot Willem Dalseram. Pada saat ini saya akan berkenalan dengan LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi
profesi. Kerja daripada LSP adalah menentukan standarisasi yang dipatok oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Laut. Pada dasarnya kami sudah memulai beberapa kegiatan, khususnya pemanduan, kemudian ada VTIS, Vessel Traffic Services, dan beberapa lagi seperti muatan berbahaya dan lain-lain. Pada prinsipnya, kami langsung di bawah kementerian. Diklat ini melayani seluruh pegawai Kementerian Perhubungan, khusus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di mana mereka-mereka inilah yang akan menjadi pengatur dan pengawas. Dan setelah itu kami akan merambah ke bagian yang diatur dan diawasi, yaitu pihak ketiga atau dikatakan swasta. Pada prinsipnya, sebuah organisasi itu harus dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Maka disitulah peran LSP berlaku, yaitu menjadi lembaga yang melakukan auditing atau pemeriksaan kompetensi yang telah didapat, yaitu melalui jalur pendidikan yang berdasarkan ketika silabus jadi, maka terjadilah pelatihan dan pendidikan. Secara global, BP2TL ini mewakili semua kepentingan karena berbau transportasi laut. Nah, transportasi laut itu memang kalimatnya laut, tetapi pada dasarnya dimulai dari pintu pelabuhan sampai dengan pintu pelabuhan berikutnya, yaitu pelabuhan tujuan. Nah, semua profesi haruslah memiliki kompetensi. BP2TL sedang mengembangkan diri tentang mata kuliah di mana berdasarkan kompetensi yang ada. Dalam waktu dekat, khususnya program 2021, kami lebih banyak mempersiapkan mata kuliah dasarnya, ya, dan kemudian kami mempersiapkan lebih detail lagi tempat pengujian dan berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan sebagai orang yang membuat kriteria dan standar daripada kompetensi tersebut, sehingga pencapaiannya secara maksimal bisa terintegrasi dalam satu sistem, yang sistem ini mengisi yaitu manusia yang kompeten di dalam bidang masing-masing sesuai divisi masing-masing dan sesuai kompetensi masing-masing dan sesuai diklat yang diikuti. Salam hormat kami, sampai ketemu di Balai Pendidikan Pelatihan Transportasi. Salam hormat.